Hai teman-teman, selamat datang di channel aku, Rindu Nadia Dewi. Kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku dan berbagi sedikit tips untuk gimana sih caranya agar anak kita itu mau dibawa ke dokter gigi. Sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku dan anakku. Nah, mungkin di sini aku cuma mau sharing aja ke kalian untuk gimana sih caranya agar anak kita itu mau dibawa ke dokter gigi atau diajak ke dokter gigi. Nah, tapi sebelumnya aku ceritain dulu ya gimana sih yang video sebelum ini, kenapa anakku mau gitu dan bisa bekerja sama dengan baik. Kemarin itu memang aku baru pertama kali ngajak anak aku ke dokter gigi spesialis anak. Kenapa ke spesialis anak? Karena kan anak aku baru umur 3 tahun. Dan kalau anak umur segitu kan memang lagi aktif-aktifnya, dan kadang memang agak susah untuk bekerja sama ke dokter gigi karena kan mungkin dia agak takut. Jadi sebelum hal-hal yang nggak diinginkan terjadi alias sebelum sakit gigi, mendingan kita cek dulu. Nah, kemarin itu anak aku baru pertama kali ke dokter gigi. Kenapa aku ajak? Karena memang aku lihat gigi depannya itu udah kurang bagus, jadi udah kuning-kuning gitu. Terus sama yang depannya itu emang udah kayak apa ya, udah kayak copot gitu setengah gitu, udah apa sih, udah nggak bagus gitu giginya. Nah, awalnya memang aku mau periksa itu sekalian aku mau kontrol gimana sih gigi anakku, bagus apa enggak, apakah mungkin ada yang bolong. Nah, ternyata kemarin pada saat aku dan anakku ke dokter gigi itu tuh memang gigi anakku pada saat diperiksa memang depannya ini emang udah jelek, dan geraham sebelah kiri kanan memang udah nggak bagus alias udah bolong gitu. Nah, kemarin sih dokternya bilang kalau memang gigi susu itu nanti umur 5 tahun yang atas ini akan copot sendiri. Kalau yang bawah geraham ini umur 11 sampai 12 tahun itu akan copot sendiri. Cuman kan kalau yang geraham ini kan lama ya, aku takut nanti anakku sakit gigi karena giginya bolong. Nah, jadi aku bilang sama dokternya, dokter kayaknya harus yang ditambal satu dulu deh, karena kan lihat juga kan anakku gimana. Nah, alhamdulillahnya kemarin memang anakku mau dia diajak kerja sama gitu. Jadi ditambalnya itu satu dulu gigi geraham yang sebelah kanan. Ya, jadi kalau menurut aku sih jangan tunggu gigi anak itu sakit baru kita ke dokter. Itu nggak bagus ya, itu nggak boleh sama sekali, karena nanti kasihan anaknya udah kesakitan terus kita bawa ke dokter gigi kan pasti agak susah ya. Berikut aku mau kasih tips-tips gimana sih caranya agar anak mau diajak ke dokter gigi spesialis anak. Yang pertama, kita harus rencanakan dari jauh hari. Kenapa dari jauh hari? Karena kalau di Batam ini rumah sakitnya memang harus janjian terlebih dahulu, bisa dengan WhatsApp. Nah, jadi kita harus isi tuh tanggal berapa datang. Kalau menurut aku dan saran aku sih sebaiknya kita itu pergi ke dokter gigi sebulan sebelumnya. Kenapa? Karena memang kita harus tahu dulu kesiapan anak kita itu seperti apa, dan kita kan tahu sendiri ya anak kita itu seperti apa, bisa diajak kerjasama atau enggak. Nah, aku saranin sih jangan pergi mendadak ya, karena kan kita nggak tahu nih mood anak kita seperti apa, dan kita juga nggak tahu nanti pas di rumah sakitnya mungkin rame. Oke, tips yang kedua adalah berikan penjelasan ke anak. Kenapa penjelasan ke anak itu penting? Karena anak kecil kan rasa ingin tahunya kuat ya, dia pasti selalu bertanya, ini kenapa, ini bagaimana, ini kenapa, ini bagaimana, pasti begitu. Nah, di sini sebagai orang tua kita harus menjelaskan, Dek, nanti kita ke dokter gigi ya, nanti gigi Dede diperiksa ada kuman enggak, atau giginya ada yang bolong enggak. Pasti dia akan bertanya, kenapa Ma, buat apa, gimana. Nah, kita sebisa mungkin harus menjelaskan dengan bahasa anak-anak gitu, jadi bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Tips ketiga adalah cobalah bermain peran. Misalnya kita sebagai dokternya dan anak sebagai pasiennya, mungkin pura-pura diperiksa, coba buka mulutnya Dek, coba giginya kita bersihin dulu ya, coba begini. Pokoknya kita harus jelaskan sebaik mungkin dengan anak supaya anak itu mengerti
dan tahu apa sih manfaatnya itu ke dokter gigi supaya apa gitu. Nah, tips yang keempat adalah hindari menjanjikan sesuatu ke anak. Kenapa? Karena anak kecil itu kan masih belum mengerti ya. Mungkin kita suruh, "Dek, ayo mandi, nanti mama kasih permen. Dek, ayo temenin mama ke warung," misalnya. Nanti kita beli mainan di sana. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Nanti anak akan terbiasa dengan melakukan sesuatu tapi diberikan imbalan. Nah, itu nggak bagus. Dan itu nanti menjadikan anak terbiasa meminta sesuatu setelah dia melakukan apa yang disuruh. Nah, itu nggak bagus ya, dan itu nanti menjadikan anak tidak ikhlas melakukan sesuatu gitu. Anakku itu tipe anak yang memang dia nurut sih, kalau disuruh gitu, minta tolong apapun dia pasti mau gitu. Kadang kalau lagi bad mood, aduh, ya biasa ya, namanya juga anak-anak. Tapi kalau untuk urusan sikat gigi, aku tuh bener-bener nomor satuin. Kenapa? Kayak dia misalnya dia bangun tidur, ayo kita mandi, pasti harus sikat gigi gitu. Dan mau tidur juga pasti aku suruh dulu dia untuk sikat gigi dan sama aku, karena anak itu kan meniru dari orang tuanya, jadi kita harus kasih tahu dulu ini seperti ini, nanti anak akan niru gitu. Oke, mungkin sekian dulu tips dari aku, dan ini juga sekaligus sharing pengalaman aku ya. Makasih semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.